Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwah sekalian, para jamaah, para hadirin dan jamaah yang ikut serta dari rumah, alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini tak terasa hari 5 Ramadan 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teman-teman yang datang ke sini, demikian pula dengan para jamaah yang bisa mengikuti kajian ini melalui Zoom. Kita mohon pada Allah semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan padanya pahala dan semoga menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita pada hari kiamat kala. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, pada hari ke-5 Ramadan 1443 Hijriah kali ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema, yaitu salah kaprah di bulan penuh berkah. Apa itu salah kaprah? Ya, kita sering mendengar istilah salah kaprah orang Indonesia, hanya saja banyak dari kita yang tidak paham apa itu salah kaprah. Sebenarnya salah kaprah itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kesalahan yang umum sekali sehingga orang tidak merasakan sebagai kesalahan. Ya, jadi karena sudah bersifat umum sehingga orang-orang tidak merasakan itu merupakan kesalahan. Dan ini banyak di tengah kita, termasuk diantaranya berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, adapun cakupan pembahasan kita, ya, pembahasan kita kali ini mencakup kekeliruan dan kesalahan yang masih dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin pada bulan Ramadan, baik terkait permasalahan akidah, ibadah, dan lain sebagainya. Ya, pembahasan lebih umum dari sekadar kesalahan umum yang terjadi di tengah kaum muslimin. Jadi tidak sekadar hal yang merupakan salah kaprah saja, ya, hal yang umum sehingga tidak dirasa sebagai kesalahan. Tidak itu saja, tapi lebih dari itu. Ya. Dan jadi sekali lagi pembahasan lebih umum dari sekadar kesalahan umum yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, mari kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan sebagai mukadimah, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kita wajib belajar agama. Ya. Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, ilmu agama tentu saja. Ilmu yang dipuji oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan ilmu yang dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, ya, itu adalah ilmu agama, ya, bukan selainnya. Nah, kalau kita belajar ilmu agama ini, maka lebih dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan, termasuk seputar puasa, seputar Ramadan ini. Ya. Nah, lalu apa kira-kira sumber rujukan kita dalam ilmu agama, ya? Maka perlu diketahui, dan kita insya Allah sudah tahu juga bahwa sumber ilmu agama, ya, itu ada dua. Ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, hadis ini riwayat hadis yang hasan riwayat Imam Malik. Nah, kalau kita ingin paham ilmu agama, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an dan hadis. Ini yang perlu dipelajari dan didalami. Sehingga kalau kita tahu, kita paham termasuk dalam masalah Ramadan ini, ya, kita akan semakin jauh dari kekeliruan, akan semakin jauh dari kesalahan. Nah, lalu kira-kira tujuan kita belajar ini apa? Ya, tema ini. Tujuan kita belajar ini sebenarnya ya banyak ya. Tapi di antaranya ya sebagai bentuk saling nasihat menasihati di antara kita. Ya, supaya kita bisa saling nasihat menasihati. Ya, termasuk bagian juga dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena dengan tahu ya kekeliruan, kita akan rubah kekeliruan tersebut menjadi yang benar. Yang benar kita amalkan, yang salah, yang keliru kita tinggalkan. Demikian pula agar kita dekat dengan kebenaran dan jauh dari kesalahan-kesalahan dalam beragama. Ya. Kalau kesalahan dalam urusan dunia ini masih ringan, namun kalau kesalahan, kekeliruan dalam masalah agama ini bisa fatal, ya. Bisa menyebabkan seseorang, na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka, ya. Kalau orang salah salah masang AC, paling mentok AC-nya kebakar gitu kan. Itu ringan, ya. Meskipun kalau AC-nya mahal ya iman juga tentu saja, ya. Tapi itu masih ringan dibanding kalau kesalahan dalam beragama. Tersesat dalam masalah agama, yaitu bisa bukan AC-nya yang kebakar, tapi dirinya yang akan dibakar di dalam neraka, ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya kita ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum sangat butuh belajar agama. Dimanapun dan kapanpun kita ya berada, kesempatan kita hendaknya memperbanyak belajar agama. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, dari hal-hal yang penting, masalah rukun iman, rukun Islam, ya ini perlu kita gali. Ya, ini sangat perlu kita gali, bahkan secara asalnya wajib. Baik, nah ini kita langsung masuk ke kesalahan kesalah kaprah ya di bulan penuh berkah ini. Kita mulai dari kesalahan pra Ramadan, ya. Dan ini banyak poinnya. Kalau dirinci, kalau disebutkan semuanya ini ada 30 atau bahkan lebih ya. Saya tidak hitung tadi. Intinya ada banyak ya. Kita mulai dari ada pra Ramadan, ada ketika makan sahur, ketika berbuka, ada berkaitan dengan masalah sholat tarawih, ada kesalahan Ramadan secara umum, ada berkaitan dengan masalah di akhir atau di penghujung Ramadan ya. Dan masing-masing memiliki poin. Baik, kita akan sebutkan secara singkat ya. Semoga dalam satu pertemuan ini selesai. Kesalahan pra Ramadan itu sebelum bulan Ramadan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menunda-nunda utang puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya tanpa adanya udzur syar'i. Tanpa dia sakit, bukan wanita hamil atau menyusui, ya, atau bukan sakit-sakitan. Ya intinya tanpa ada udzur syar'i. Dia tunda-tunda sampai datang Ramadan selanjutnya, ya, sementara masih punya utang yang lalu. Ya, ini kalau sengaja tanpa ada udzur syar'i, ulama mengatakan berdosa, ya. Berdosa. Kewajibannya pertama taubat, kedua apa? Tetap mengqadha, tetap wajib mengqadha utang tersebut, ya. Kemudian sebagian ada yang mengatakan karena ada riwayat dari sahabat ya wajib membayar fidyah. Ya, sebagian ada yang berpendapat wajib membayar fidyah. Baik, kemudian termasuk keliruan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan dengan alasan untuk menyambut bulan Ramadan atau untuk kehati-hatian. Ini dekat dengan yang ketiga juga, berpuasa pada hari Syak ya, pada hari yang diragukan dengan alasan untuk kehati-hatian ya. Jadi kalau hari Syak itu hari yang diragukan apakah besok 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Ya. Nah, ini dilarang. Rasulullah SAW mengatakan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah seorang dari kalian memajukan puasa bulan Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali kalau orang memang terbiasa berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Mungkin seorang terbiasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau dia terbiasa Senin Kamis. Nah, pada saat itu berkaitan dengan masalah hari Senin atau hari Kamis, maka dia boleh berpuasa. Adapun kalau awalnya tidak berpuasa, kemudian tinggal tersisa 1-2 hari, kemudian dia berpuasa dengan alasan untuk menyambut Ramadan atau kehati-hatian, maka ini tidak diperbolehkan. Ya.
Dalam riwayat juga yang disampaikan man shoma al-yawma alladzi yashaqqu fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah lewat kemarin ya. Kemudian termasuk kekeliruan adalah menentukan masuknya bulan Ramadan dengan metode hisab ya. Sejak zaman dahulu yang muktamad yang menjadi sandaran dalam masalah menentukan hisab adalah dalam menentukan masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yat. Ya, bahkan ada sebuah hadis kata Syekh masyhur yang hadis ini jarang disebutkan oleh ulama ya. Rata-rata ulama menyebutkan sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ya karena melihat hilal dan berbukalah yaitu beridul fitrilah karena melihat hilal. Ya, ada puasa yang ada riwayat yang lebih mengenal lagi. La tasumu illa li ru'yatihi. Janganlah kalian berpuasa kecuali ya karena melihat hilal. Nah, ini sangat-sangat jelas ya bahwa tidak boleh berpuasa kecuali ketika benar-benar melihat hilal, bukan dengan hisab ya. Kalau tidak salah riwayat tersebut ada di riwayat An-Nasa'i ya. Nah, ini yang benar adalah dengan metode ru'yat hilal, bukan metode hisab. Nah, kemudian yang kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam menyambut Ramadan. Ini sudah kita sampaikan pada kajian seputar marhabannya Ramadan, makanya kita baca secara singkat. Ya, di antara kesalahan tersebut yaitu lalai dan tidak peduli dengan keutamaan bulan ini. Padahal ini bulan yang paling utama dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Tidak berbekal ilmu agama seputar puasa dan Ramadan. Tidak tahu apa itu pembatal-pembatal puasa, tidak tahu kecuali mungkin hanya makan, minum dengan sengaja, jima itu saja ya. Ya, atau mungkin haid nifas ya. Jadi tidak mau membahas lebih dia. Ya, padahal ini penting, bisa jadi dia melakukan amalan-amalan yang itu merupakan pembatal puasa. Ya. Kemudian merasa tertekan dan keberatan dengan kedatangannya. Dia tidak suka, ya, tidak bisa bermaksiat lagi, tidak bisa minuman lagi, ya, atau mungkin siang hari tidak bisa merokok lagi bagi orang yang terbiasa merokok, ya. Jadi merasa keberatan. Kemudian bersiap-siap menghabiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi sudah disiapkan dari awal nanti bulan Ramadan, ya, siap-siap dengan kegiatan ini, ya, main games, jalan-jalan, banyak jalan-jalan, ya, kemudian begadang tanpa faedah, ya, begadang mungkin di depan PlayStation, ya, bukan di depan mushaf, ya, banyak tidur, ya, kemudian mendengarkan atau main musik, ya. Memang kalau orang yang berpuasa tidur dari habis sholat subuh sampai tenggelam matahari, ketika tiba waktu zuhur dia bangun kemudian sholat. Ketika tiba waktu asar dia bangun kemudian sholat tapi tidur lagi sampai waktu tenggelam matahari. Puasanya sah tidak? Sah. Ya, kalau dari sisi sahnya sah. Ya, tapi dia melewatkan banyak kebaikan-kebaikan. Makanya di antara anjuran saat berpuasa itu diantaranya apa? Ya, memperbanyak tilawah Al-Quran, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya. Memperbanyak doa. Ya. Kemudian mendengarkan atau bermain musik, ya, ini dihabiskan waktu untuk seperti ini, maka tidak menjadikan waktu tersebut berkah. Ya. Kemudian berbelanja secara berlebihan, sudah kita sampaikan pada saat itu kalau maksudnya berbelanja itu dia untuk keperluan selama Ramadan, makan, minuman, ya. Supaya tidak sering-sering ke pasar, ke mall, ya, maka itu yang terbaik insya Allah. Ya. Tapi kalau maksudnya berlebihan, ya, sampai melampaui hajatnya, ya, atau mungkin berbelanja yang lainnya, barang-barang yang lainnya yang semestinya tidak perlu tapi dibelanjakan, maka ini tentu tidak sepatutnya. Kemudian juga mengkhususkan saling bermaaf-maafan dan berziarah kubur sebelum masuknya bulan Ramadan. Sudah kita sampaikan, ya, untuk maaf-maafan ketika kita salah, ya, segera minta maaf. Dan ziarah kubur ini disyariatkan kapan saja, tidak ada waktu keutamaannya sebelum Ramadan atau pada hari Jumat atau waktu-waktu tertentu. Tapi kapan saja silakan kalau seandainya mau berziarah kubur, ya, yang tujuannya adalah untuk mengingat kematian, ya, untuk mengingat akhirat, ya. Kemudian para jamaah azanillahu hayyakum. Sekarang kita masuk ke kesalahan seputar makan sahur. Di antara kesalahan seputar makan sahur diantaranya adalah melafadzkan niat berpuasa. Ini kalau kita lihat secara riwayat tidak ada periwayatan dari Rasulullah SAW.
nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, ini tidak ditemukan di hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Ya, dan ulama bersepakat niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Jadi kalau kita ada keinginan besok berpuasa, itu sudah terhitung sebagai niat, ya. Apalagi dia malam hari bangun untuk makan sahur, ya, maka itu adalah termasuk dari niat berpuasa. Kemudian termasuk keliruan menyegerakan makan sahur. Kalau sekarang di sini azan jam berapa? 4:05 atau lewat 6? Lewat 5, dia makan sahurnya jam 1, jam 2. Ya. Untuk puasanya sah-sah, tapi ini kekeliruan, ya, menyelisih petunjuk yang benar meskipun dia tidak berdosa, ya, meskipun tidak berdosa. Ya, yang terbaik adalah diakhirkan. Kemudian, nah ini kalau di Indonesia, membangunkan orang untuk makan sahur dengan pengeras suara di masjid atau dengan berkeliling di jalan kampung. Ya, bahkan ada sebagian yang dengan alat-alat musik kan. Sebagian kesini semakin wah-wah lagi. Ya, orang teriak-teriak di masjid. Masjid itu bukan tempat untuk berteriak-teriak seperti itu. Kalau untuk khutbah Jumat, ya untuk kajian yang memang diperlukan, ya maka itu adalah kebaikan. Tapi seorang teriak-teriak di masjid mengangkat suara, ya, maka ini tidak sepatutnya. Belum lagi ada yang teriak-teriaknya itu masih tengah malam, ya, masih jauh dari waktu sahur yang dianjurkan untuk diakhirkan. Kemudian ada juga yang makan sahur secara berlebihan. Biasanya dia makan mungkin 1 piring, ya, dia malah melebihkan, ya. Nah, ini tidak sepatutnya. Ini sebaliknya akan menjadikan dirinya lemah, ya. Kemudian yang kelima, anggapan salah seputar istilah imsak. Ya. Istilah imsak yang benar, imsak itu artinya apa? Menahan diri. Istilah yang benar puasa adalah imsak, menahan diri dari segala pembatal puasa, dari terbit fajar yang kedua sampai tenggelam matahari. Itu imsak yang sesungguhnya yang benar. Ya. Tapi di tengah masyarakat, ya, di beberapa negara Islam, imsak ini maksudnya 5 atau 10 menit, ya, 5 atau 10 menit sebelum waktu adzan subuh, ya, sudah tidak makan, tidak minum, ya. Nah, ini anggapan yang keliru, ini keyakinan, kepercayaan yang keliru apabila diyakini seperti itu. Tidak ada tuntunannya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan dan minum sampai jelas benang putih benang hitam, yaitu tiba waktu fajar. Jadi sampai sebelum waktu fajar kita boleh makan, boleh minum. Kemudian tidak mengisi keluangan di waktu sahur, di waktu sahar, yaitu waktu sahar ini adalah waktu kita makan sahur untuk berdoa. Waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab. Ya, termasuk sepertiga malam terakhir yang Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan ijabahi. Siapa yang beristighfar, maka Allah akan ampuni. Siapa yang memohon, maka Allah akan beri. Ya, kalau ada waktu luang, ya gunakan untuk berdoa, ya. Dan tidak disyaratkan doa ini harus dalam keadaan sholat, ya. Seorang sambil duduk dia berdoa memohon pada Allah, ya, beberapa menit, beberapa detik saja itu sudah kebaikan, ya. Kemudian termasuk kekeliruan tidak mau makan sahur sama sekali, ya. Memang tidak mengapa, ya. Sebagaimana poin ke-6 juga ketika tidak berdoa pun tidak mengapa, ya. Namun perlu diketahui makan sahur ini adalah makan yang penuh berkah, ya, sebagai pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab, ya. Jadi sampai-sampai Rasul mengatakan, ya, siapa yang hendak berpuasa hendaknya dia makan sahur meskipun dengan seteguk air, ya. Usahakan meskipun hanya dengan seteguk air. Mungkin malam dia masih kenyang, ketika bangun, ya, minum air beberapa teguk. Kemudian sengaja minum air saat mendengar azan salat subuh, ya, ada azan Allahu Akbar, dia sengaja. Ini kalau seandainya yang azan tersebut adalah benar-benar pada waktu sudah masuk sholat subuh, maka puasanya batal, ya. Sekiranya memang azannya itu tidak mendahului waktu semenit 2 menit sebelumnya, makanya bisa batal. Solusinya bagaimana? Semenit sebelum azan atau 2 menit sebelum azan kita minum, ya. Setelah itu sudah, jangan minum ketika mendengar azan, ya. Nah, kita masuk ke kekeliruan, kesalahan seputar berbuka, ya. Di antaranya adalah mengakhirkan dan menunda-nunda waktu berbuka.
Semestinya berbuka itu disegerakan, ini sunnahnya. Berbeda dengan ahlul kitab, berbeda dengan orang-orang Syiah yang mana mereka mengakhirkan waktu berbuka. Ya. Kemudian juga yang kedua, mempersiapkan menu berbuka secara berlebihan. Orangnya 2, 3, atau 4, tapi menunya bisa buat 10 orang. Terjadi tidak ini? Terjadi. Ya. Terkadang pada diri kita. Ya. Ini kita introspeksi diri masing-masing, hendaknya tidak berlebihan. Ya, hendaknya tidak berlebihan. Ya, kalau mungkin maksudnya mempersiapkan sekaligus nanti malam bisa jadi lapar lagi, ya kan? Ya, nanti supaya makan tidak perlu masak-masak, ya tidak mengapa, ya. Ya. Namun kita tahu bahwasanya perut kita ini wadah yang paling buruk yang diisi, dan sekiranya memang butuh diisi maka tidak sepatutnya berlebihan. Kemudian berdoa saat berbuka dengan doa yang tidak sahih dan meyakininya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa yang sahih saat berbuka bagaimana? Sebelum makan Bismillah. Ya, sebelum makan Bismillah cukup. Bismillah. Ya. Adapun kalau setelah sudah makan, ya, maka dengan berkata apa? Zahabat dhuma'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana hadza at'ama razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Namun sebagian ada yang berdoa dengan doa seperti apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ada tambahan apa lagi? Jadi gini, sebenarnya gini, perlu dipahami, waktu orang berbuka puasa itu kan mustajab, ya tidak? Dari dia setelah tiba waktu adzan fajar, adzan salat subuh, sampai tenggelam matahari itu kan mustajab doanya. Nah, dia boleh berdoa apa saja. Termasuk sebelum berbuka itu dia boleh juga dengan doa yang antum sebutkan tadi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Ya. Karena doa apa saja kan boleh. Termasuk itu adalah kalimat yang baik. Ya. Tapi kalau tidak sahih dari Nabi, jangan diyakini itu dari Nabi SAW. Karena bab doa ini luas. Antum mau berdoa apa saja boleh, dengan bahasa Indonesia pun tidak mengapa. Tapi masalahnya ketika meyakini sesuatu yang bukan dari Nabi, kemudian diyakini itu sahih dari Nabi, ini yang bermasalah. Ya. Nah, ada seorang tabi'in, yaitu Ar-Rabi' bin Khaytham. Dahulu apabila beliau berbuka itu, di antara kalimat doa yang beliau ucapkan, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini kalimat yang beliau ucapkan ketika berdoa. Karena secara asal doa itu apa saja tidak mengapa. Tapi ingat, yang bukan dari Nabi jangan diyakini itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi antum doa kalau yang sesuai dengan doa apa saja, ya, kemudian pas mau makan doanya apa? Bismillah. Kalau udah urat-urat sudah basah, ya baru zahabat dhoma wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, baru doa di akhir doa di akhir makan atau setelah makan. Nah, termasuk hal ini juga ada sebagian yang keliru yang ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau mengatakan, "Wa ma yadhunnu ba'dun nas min ikhtisasi waqti du'a bima qabil fitri ghairu sahih. Fa-shaim yawmuhu kulluhu waqtun lid-du'a wa kadzalika 'inda fitrihi." Ya, apa yang diyakini oleh sebagian orang dengan mengkhususkan waktu sebelum berbuka. Nah, siapa yang melakukan ini? Mengkhususkan waktu sebelum berbuka dengan doa, ya, maka ini tidak benar. Karena seorang yang berpuasa itu doanya mustajab dari awal sampai berbuka, tidak sesaat menjelang berbuka saja. Jadi kapan saja antum boleh berdoa, ya. Kapan saja antum boleh berdoa itu adalah mustajab, ya. Tidak dikhususkan hanya waktu sebelum berdoa, sementara waktu-waktu ketika dia berpuasa dari awal hari, siang hari, sore hari ternyata dia lalai dari berdoa. Ini tidak sepatutnya, ya. Ya, kata beliau, ya, fasaim yaumuhu kulluhu waqtun lidu'a. Seorang yang berpuasa itu hari-harinya seluruhnya adalah waktu untuk berdoa. Demikian pula ketika sedang
berbuka. Jadi tidak dikhususkan sesaat sebelum berbuka. Ini eman kalau hanya dikhususkan hanya sesaat saja. Padahal waktunya dari pagi sampai maghrib itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian meninggalkan tata cara berbuka yang sesuai dengan tuntunan. Tata cara berbuka yang sesuai dengan tuntunan itu apa? Dengan rutop kalau ada. Kalau tidak ada maka dengan kurma. Kalau tidak ada maka dengan air. Ya. Jadi ini sesuai dengan tuntunan. Antum di sini ada rutop tidak? Rutop itu musim apa munculnya, Mas? Tapi terkadang ada yang punya rutop loh tahun lalu ya. Sekarang belum ada ya. Ya. Antum di sini sama rutop kayaknya biasa saja. Nanti kalau pulang ke Indonesia antum akan kepengen lagi. Ya, dulu di Indonesia mungkin pernah mendengar rutop pengen. Sampai sini wah meludak gitu kan. Ya, aduh, beli saja terkadang malas. Di masjid pun terkadang kan banyak, ya kan? Atau di tempat-tempat tertentu mungkin di kantor dikasih. Ya. Kalau sudah jauh nanti akan kepengen lagi biasanya. Nah, di musim panas ya. Tapi sekarang sudah terhitung musim panas belum ini, Pak? Belum ya. Nah, jadi Jadi itu yang terbaiknya. Kalau tidak ada maka dengan kurma. Alhamdulillah di sini ada kurma. Ya, teman-teman ada yang ngasih dari Islam juga mereka mengasih. Alhamdulillah ya. Atau 1, 2 dengan kurma. Dan sudah sempat kita sampaikan tidak disyariatkan makan kurma dengan bilangan ganjil saat berbuka ya. Hadisnya yang ada itu pertama kurma ajwa pagi hari berapa butir? 7 butir, dan yang kedua ketika hari raya Idul Fitri ya, dianjurkan untuk makan dulu sebelum keluar ke lapangan tempat sholat. Nah itu dengan bilangan ganjil ya. Kemudian, nah ini yang sesuai dengan tuntunan ya, mengadakan kegiatan buka puasa bersama akan tetapi tidak peduli dengan waktu sholat maghrib. Ini apalagi kalau di sebagian anak-anak sekolah, anak-anak kuliah ya, mereka di restoran atau di mana ya, yang kemudian mereka mengadakan buka puasa bersama, tapi tidak peduli dengan waktu sholat. Adzan didengarkan, qoma didengarkan, sampai menjelang isya ya tidak peduli. Nah ini tidak sepatutnya, bahkan tidak boleh, ya, haram seperti ini. Apalagi kalau mungkin yang hadir adalah ada ikhtilat ya, laki-laki dan wanita. Ya. Kemudian ada juga yang berbuka puasa dengan menghisap rokok. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum ashabul yamin atau ashabul shimal ya, dengan rokok ya, ini tidak sesuai dengan tuntunan banget ya. Di satu sisi sudah kita sampaikan rokok itu sangat membahayakan untuk diri dan orang lain ya. Kezaliman banyak sekali yang akan didapatkan bagi orang yang menghisap rokok ya. Keluarganya dizalimi, anak-anaknya dizalimi, orang lain dizalimi dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke kekeliruan umum seputar puasa dan Ramadan. Di antaranya meninggalkan puasa tanpa adanya udzur syar'i dan dengan bangga menceritakannya kepada orang lain. Hei bro, hari ini aku nggak puasa loh. Ada apa? Biasa saja. Apa istilahnya anti mainstream gitu ya? Ya, bahkan ada yang mengatakan puasa kok sampai maghrib. Ngapa nggak sekalian sampai isya? Ya. Ini kalimat-kalimat sedikit menantang juga, tidak sepatutnya ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Kalau dia tidak berpuasa kemudian menceritakan, dikhawatirkan termasuk dari al-mujaharah bil maksiyah. Dia berterang terus terang ya menceritakan kemaksiatan. Itu kemaksiatan. Rukun Islam dia tinggalkan. Dan orang yang terus terang menceritakan kemaksiatan dikhawatirkan akan jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menghabiskan waktu demi waktu di bulan Ramadan dengan perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi ya tadi jalan-jalan, belanja di mal, ya, atau demikian pula olahraga, ya, siang malam olahraga, ya, atau demikian pula ngegame, ya, atau melakukan mainan-mainan yang lainnya, ya. Maka ini eman sekali, sangat disayangkan sekali. Kemudian yang ketiga, menghabiskan siang hari bulan Ramadan dengan banyak tidur dan malam hari dengan begadang. Ini kebalik, ya, kebalik. Ini tidak sepatutnya. Sudah kita pernah sampaikan begadang itu kalau ada perluan. Ya. Kemudian marah-marah dengan alasan karena sedang berpuasa, disenggol sedikit marah dia.
Ente ngapa marah? Saya ini sedang berpuasa, jangan ganggu ente orang yang sedang berpuasa. Semestinya dia itu ketika berpuasa tidak boleh marah karena dia sedang berpuasa, ya, karena puasanya. Tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Di lain dari bulan Ramadan, wallahu taala alam dia kembali bersama orang-orang yang tidak benar, ya. Di bulan Ramadan ingat, padahal itu kan bagus, semestinya dijadikan momen sebagai perubahan, ya. Tapi ternyata di bulan Ramadan kembali lagi, ya. Kemudian bermain petasan dan kembang api. Ini yang pertama adalah tabdzir, ya, menggunakan harta tidak semestinya. Dalam hitungan beberapa detik api terbakar begitu saja, seakan-akan orang membakar duit, ya. Belum lagi yang kedua, kalau itu petasan bisa mengganggu orang lain, ya. Ini termasuk hiburan yang salah, ya ikhwas sekalian. Ada orang ngagetkan orang lain dengan petasan, ya. Ini hiburan yang keliru, ya. Orang itu merasa tersakiti, terganggu. Sekiranya uangnya itu diberikan kepada dirinya, ya, maka dia akan senang, ya, dengan hal tersebut daripada diberikan petasan kemudian diganggu orang itu, ya. Kemudian juga keyakinan Lailatul Qadar telah diangkat atau jatuh di luar bulan Ramadan. Ini sebagian yang meyakini seperti ini. Kalau di Indonesia kayaknya insya Allah tidak ada, ya. Kemudian berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Dia berpuasa, ikut berpuasa, tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Ulama mengatakan ketika demikian keadaannya ini puasanya tertolak. Orang meninggalkan sholat 5 waktu, ya, dapat mengeluarkan dirinya dari Islam, ya. Dan orang yang keluar dari Islam puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang penting adalah salat 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, ya. Bahkan sakit pun harus dikerjakan salat 5 waktu sesuai dengan kemampuannya. Berpuasa dari makan dan minum tapi tidak berpuasa dari kemaksiatan, ghibah, namimah, rasanya orang, ngomongin orang, ya, dusta, curang, ya, dilakukan, ya. Ini dia tidak mendapatkan kecuali dahaga dan lapar saja. Tidak memanfaatkan waktu dengan berdoa saat sedang berpuasa dan saat berbuka, ya. Jadi ini waktu yang terus mustajab doanya, dia tidak memanfaatkan dengan berdoa. Ini pun kekeliruan meskipun tidak berdosa, ya. Berpuasa tapi maksiat jalan terus, ya. Dia berpuasa tapi riba, berpuasa tapi menipu, berpuasa tapi melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang di dekat tadi mirip dengan nomor 9. Berpuasa di bulan Ramadan namun berkeinginan kembali bermaksiat selepas bulan Ramadan. Jadi sudah niat, nanti kalau selepas bulan Ramadan tak puas-puaskan maksiat nanti. Nauzubillah, ya. Orang seperti ini puasanya, ya, bisa tidak lillahi ta'ala. Dia mengerjakannya bukan imanan wah ihtisaban seperti ini, ya. Makanya jadikan Ramadan sebagai momen perubahan. Jangan niat untuk bermaksiat selepas bulan Ramadan. Baik. Nah, kemudian kita lanjut dengan kekeliruan seputar sholat tarawih. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada yang lebih perhatian dengan sholat tarawih daripada sholat wajib. Sholat wajib dia tinggalkan, ya, atau sebagian dia tinggalkan. Tapi kalau sholat tarawih, dia masya Allah semangatnya luar biasa. Ini keliru, ya. Secara skala prioritas yang lebih diutamakan adalah sholat yang wajib, ya. Sholat sunnah dia berusaha untuk mengerjakan juga. Kemudian sholat tarawih super cepat tanpa ada tuma'ninah. Ini sebagaimana yang dilakukan di sebagian daerah di Indonesia. Semoga saja sebagian kecil. Dan kalau ditanya apa alasannya, mereka mengatakan ini untuk menghormati sesepuh kita, menghormati orang dulu, menghormati yang dulu yang pertama di sini. Tapi dia lupa dirinya tidak menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tuntunan Rasulullah dalam ibadah salat adalah tuma'ninah. Ulama mengatakan tuma'ninah termasuk salah satu dari rukun salat. Salat yang tidak ada tuma'ninah, yang sangat ekspres, sangat cepat, ya, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada juga yang tidak mau mengerjakan salat tarawih sama sekali, ya, tidak mau kemana, nongkrong sama teman-teman, ngapain ngobrol, ya. Nah, ini juga kekeliruan. Kemudian juga ada di Indonesia ini banyak bacaan Salatut tarawih yarhamukumullah, setiap 2 rakaat sekali dengan mengeraskan suara. Ini secara petunjuk pun tidak ada petunjuknya. Bahkan akhir-akhir ini 2 atau 3 tahun yang lalu ada seorang yang teriak-teriak di masjid, ya rahmukumullah, Allahumma sholli wa sallim.
ya, teriak-teriak. Ya, jadi ini tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak melaksanakan salat tarawih bersama imam hingga selesai. Ada yang salat 2 rakaat atau 4 rakaat kemudian keluar nongkrong sama teman-teman ngobrol di luar. Ini para syabab, ya, terkadang seperti ini. Kalau mungkin memang ada alasan, dia ada pekerjaan ya lain perkara, ya. Dia berusaha untuk seandainya demikian berusaha untuk menyelesaikan di lain waktu, ya. Kemudian kita tahu bahwasanya bainahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam hingga selesai maka akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Ya, ini kemuliaan, ya. Terus menerus membaca kunut witir sebulan full. Ya, ini juga tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, ya. Terkadang melakukan, terkadang ditinggalkan. Kemudian membaca kunut witir yang terlalu panjang. Ini juga terjadi, ya. Mungkin banyak kunut witirnya terlalu panjang hingga melebihi rakaat-rakaat dari salat tarawih yang dikerjakan, ya. Kemudian mengusap wajah setelah berdoa. Ya, ini ada sebuah hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa, tapi hadisnya adalah hadis yang tidak sahih, ya, hadisnya tidak sahih. Kemudian meyakini wanita lebih baik salat tarawih di masjid secara berjamaah daripada di rumah. Ya. Ingat Rasul mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Padahal pada saat itu Rasulullah mengucapkan itu di Madinah yang ada Masjid Nabawi. Ya. Kemudian pergi ke masjid untuk salat tarawih dengan niat agar ini berjumpa dengan pujaan hati atau untuk menggoda wanita. Oh ya, nanti si itu datang loh, si itu. Oh ya, ayo kita mana? Oh itu, ayo kita salat dekat dengannya. Kemudian pas salat setelah selesai noleh ke belakang, ya, ternyata ada tabirnya. Ya. Nah, ini riya, ini bisa riya ketika salat. Kemudian kesalahan wanita di bulan Ramadan, ya. Di antaranya adalah menghabiskan waktu selama Ramadan di dapur. Ya, emang nggak ada sih wanita terus-menerus di dapur, ya. Maksudnya dia menghabiskan waktu, ini bukan di dapur terus itu di dapur, ya, dan seterusnya, tidak. Maksudnya dia menghabiskan waktu di dapur sementara dia tidak punya restoran dan memang tidak ada keperluan, ya. Kalau memang ada keperluan menyediakan buka puasa bersama, ya, atau mungkin dia bisnisnya itu, ya, maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau habis waktu di dapur, ya, sementara dia tidak perlu semestinya, ya, maka ini waktu sangat disayangkan. Kemudian pergi sholat tarawih tanpa izin orang tua atau tanpa izin suami, ya. Wanita yang hendak keluar izin suaminya, Mas sholat tarawih bareng yuk di mana, ya. Atau orang tuanya, Pak saya mau sholat tarawih, ya. Nah, bagi orang tuanya atau bagi suaminya ketika mengizinkan, maka ini perlu diperhatikan, ya. Ya, poin yang ketiga yang kekeliruan, keluar rumah dengan mengenakan parfum, ya. Maka berarti jangan mengenakan parfum, ya. Kemudian keluar rumah dengan menampakkan aurat, ini tidak boleh, ya. Keluar rumah dengan bersolek berhias, sementara di rumah di depan suaminya tidak, ya, ini kekeliruan juga, ya. Makanya ini syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk aman dari fitnah, tidak ada yang menggoda laki-laki, cewek, hiwit. Nah, ini hati-hati, ya. Kemudian kurang peduli dengan pendidikan anak-anak selama Ramadan. Padahal kesempatan emas, ya, waktu yang insya Allah banyak bisa digunakan untuk mendidik anak-anak dengan baik, ya. Ajarkan Al-Quran, ya. Diperlihatkan kita ngaji Al-Quran, ya. Jangan setiap hari kita perlihatkan anak-anak itu kita pegang HP, ya. Kita didik mereka dengan Al-Quran, dengan termasuk puasa, ya. Terkadang anak-anak pengen ngasih makanan, kita kasih tahu sedang puasa, ya. Sedang puasa nanti tanya-tanyakan dia biasanya, ya. Dan yang terakhir para jamaah, kesalahan di penghujung Ramadan, ya, di antara adalah sebagai berikut. Bermalas-malasan di akhir bulan Ramadan. Saya tanya coba antum, silakan tanya sama sekarang siapa, ya? Marc Marquez atau Valentino Rossi atau siapa lagi, ya? Pembalap-pembalap F1 dan sebagainya, ya. Michael Schumacher, ya, atau Usain Bolt itu pelari 100 meter, ya. Coba tanya sama dia, semakin dekat dengan finish itu semakin melambat atau semakin cepat, ya. Lap terakhir itu bagaimana, ya, seharusnya semakin semangat lagi. Nah, ini malah bermalas-malasan di bulan Ramadan. Ini hati-hati dengan virus bermalas-malas di bulan Ramadan, ya.
Ini lebih parah daripada virus Omikron ya. Hati-hati. Jadi hendaknya kita semangat. Dari awal, dari sekarang kita berusaha untuk menyemangatkan diri kita ya. Kemudian sebagian menghabiskan waktu untuk berbelanja keperluan hari raya. Jadi pemburu diskon, ya, pemburu diskon. Ada diskon diburu, beli baju kemana-mana. Dia pokoknya menghabiskan waktu siang malam untuk belanja. Nah, ini tidak sepatutnya. Keperluan seperlunya saja. Dan sudah kita sampaikan seandainya bisa dilakukan sebelum datangnya bulan Ramadan itu yang terbaik. Ya. Kemudian ada yang tidak peduli dengan kewajiban zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, mau keluarkan atau tidak, padahal dia mampu tidak peduli. Ini haram zakat fitrah, hukumnya apa? Wajib. Ya. Rukun bukan? Rukun tetangga atau rukun warga, Pak? Yang rukun adalah zakat apa? Zakat mal. Ya. Kemudian ada yang mungkin ini banyak dari kita yang lebih fokus dengan laba dunia daripada laba akhirat. Ya. Pengen hari raya itu punya duit banyak, ya sehingga fokusnya adalah dunia. Sementara akhirat dilupakan. Padahal 10 hari terakhir itu dekat, besar harapan adanya Lailatul Qadar. Ya. Makanya sangat disayangkan seperti ini. Ya. Kita sudah tahu kekeliruannya secara umum dengan perincian apa adanya. Ya. Semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita untuk terus maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini ya. Dan kita mohon pada Allah kemudian agar Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.